Video kali ini berjudul Fajar di Hari dengan Polusi Cahaya Tertinggi. Tentu saja dengan polusi cahaya tertinggi yang dimiliki oleh ISRN yang hampir kira-kira 1000 hari data. Ya, kami dari Islamic Science Research Network ISRN Hamka Jakarta. Pendahuluan. Banyak yang berpendapat bahwa polusi cahaya menghambat kehadiran fajar. Pernyataan-pernyataan seperti ini sebetulnya hanya untuk mendownplay, meremehkan hasil penelitian subuh dan isya di ISRN Hamka yang dituduh datanya itu penuh polusi, kira-kira begitu. Sebetulnya saya setuju polusi cahaya menghambat kehadiran fajar, tapi itu tidak signifikan dan kita sudah menerbitkan artikel atau video tentang ini ya, sudah mungkin 2-3 kali. Mungkin hanya dalam hitungan detik saja atau bahkan fraksi detik menghambatnya itu. Jadi fajar itu akan muncul kira-kira dalam fraksi detik atau maksimum dalam detik kehadirannya. Karena begitu fajar hadir, energi matahari itu bergelombang semakin besar secara eksponensial. Nah ini yang penting adalah secara eksponensial. Nanti akan kita lihat juga. Polusi apa yang dapat menahan gelombang energi matahari seperti ini? Pembaca Facebook saya ngeyel terus. Pokoknya dia bahwa polusi menghambat itu. Sebenarnya saya berikan waktu 3 minggu untuk memberikan rumus fisika terhambatnya fajar oleh polusi. Sudah hampir setahun tidak mampu memberikan formula fisika tersebut. Statement saintifik itu tidak bisa hanya berdasarkan perasaan. Karena kalau perasaan itu penuh dengan bias. Bias adalah musuh dari semua keputusan manusia. Semua keputusan manusia dalam contohnya hakim tidak boleh bias karena dia akan berurusan dengan nasib manusia yang dia akan hukum atau dia akan bebaskan. Kemudian statement saintifik itu harus terukur dan terbukti secara statistik. Harus ada bukti statistiknya, tidak bisa hanya cuma dengan perasaan. Kalau polusi hanya menghambat kehadiran fajar beberapa detik, seperti yang saya buat apa didiskusikan? Ketelitian jadwal sholat itu hanya dalam satuan menit. Jadi kalau terlambatnya beberapa detik, ya buat apa didiskusikan? Tidak signifikan sama sekali. Video ini membuktikan di hari dengan polusi cahaya sangat tinggi, fajar tidak terhambat. Malah hadir jauh lebih cepat. Nah ini, malah hadir jauh lebih cepat. Tentu saja polusi cahaya tertinggi yang sangat tinggi ini dari data yang ISRN miliki, kira-kira hampir 1000 hari data itu sudah meliputi subuh dan isya di dunia ya, di dunia hampir 1000 hari data. Video ini juga memberikan clue bagaimana seharusnya para peneliti yang tertarik untuk melihat adakah korelasi polusi cahaya dengan kehadiran fajar. Saya memberikan clue saja. Ini adalah hasil peringkasan hasil penelitian ISRN Hamka sampai hari ini. Untuk data subuh itu kita memiliki 311 hari sebarannya seperti ini. Yang tertinggi, yang terendah itu 18, sekian derajat, 18,38 kalau nggak ada ini. Kemudian yang terendahnya 8, sekian derajat. Ini 7,4. Ini 7,4, maksimumnya 18,4. Kemudian dari sana diambil standar ratanya, diambil adalah 13,2 derajat dengan standar deviasi 2,2 derajat. Rata itu adalah central of tendency, a measure of central tendency. Kalau ini adalah measure of spread. Jadi seperti ini. Jadi ini datanya, distribusinya sangat normal. Rata adalah a measure of central tendency. Central tendency-nya adalah ini, 3,2 derajat. Penyebarannya jadi dia lebih mengembang begini atau lebih begini, lebih
mengerucut gitu, itu tergantung standar deviasinya. Standar deviasinya 2,2 derajat, maka agak menyebar. Nah, kalau kita lihat ini anunya probabilitas dari kehadirannya. Yang tertinggi kan tadi 18,4, yang terendahnya 7,4. Kalau 20 derajat, statistik probabilitasnya hanya 0,001. Artinya kalau 1000 kali, kalau kami punya 1000 data, atau sholat 1000 kali, hanya satu aja yang ada di 20 derajat itu. Kalau populasinya seperti ini. Realnya karena kami cuma punya 311 data, ya belum ada nih yang muncul. Mungkin kalau data kami sampai 1000 nanti, 1000 untuk subuh aja ya di Indonesia. Ini subuh di Indonesia yang hanya 311 hari itu, mungkin ada satu. Kalau 19 derajat, kalau 1000 ada 4. Selamatnya ini masih 0. Karena kami baru punya 311 data. Dan sebagainya, terus. Jadi ini adalah statistik dari hasil perhitungan sun depression angle kami. Nah, kemudian yang akan kami presentasikan dalam video sekarang ini adalah data dengan polusi cahaya yang sangat tinggi. Datanya lokasinya di Krakal, Jogja. Tanggalnya 4 Mei 2018. Bertepatan dengan 18 Syakban 1439. Jadi ini hanya 3 hari setelah puncak purnama kan. Jadi polusi cahaya sangat tinggi sekali. Ini adalah foto nomor 1 yang kami ambil. Foto pertama itu pada 4.25.20. Sedangkan subuh resmi pada hari itu di Jogja adalah 4.20.08. Jadi memang 5 menit sedikit terlambat lah, 5 menit daripada subuhnya ini. Oke, fase bulan pada saat itu waning gibbous. Jadi bulan bongkok yang semakin mengecil. Tapi iluminasi bulannya lihat nih, 86,3%. Jadi polusi cahayanya sangat tinggi. 86,3%. Karena 3 hari dari purnama. Pengamatnya Saudara Adi Damanhuri, yang dulu di UHAMKA, sekarang di UIN Surabaya. Mengapa saya memperoleh 86,3 derajat? Lihat di timeanddate.com. Ini 2018, Yogyakarta, 2018, Mei, tanggal 4, lihat 86,3%. Jadi 100%-nya terjadi pada ini kan tanggal Mei tanggal 1, 99,3%. Jadi itu datanya. Nah, seperti biasalah, ini foto pertama, ke-11, ke-21, diambil setiap, kalau nggak salah 6 atau 7 detik, saya agak lupa, ini karena sudah lama sekali. Foto 1 diambil pada 4.25.22, seperti tadi saya sebutkan, 4.25.22. Standar deviasi foto ini kita hitung 13,4. Terus ke sana. Ini plotnya, ini waktunya, ini standar deviasinya. Kemudian kita dekati dengan polinomial derajat 5, sehingga fajar itu muncul pada ini 4.34.32. 4.34.32 ini, sehingga dipnya, sun depression angle-nya bisa dihitung minus 16,5 derajat. 16,5 derajat. Pada malam yang sama kami mengoperasikan juga SQM. Data SQM fajar terjadi pada 4.34.16, jadi 3.4.32, ini jadi 16 detik lebih awal, atau dip minus 16,6 derajat. Namun demikian, ini adalah independen. Karena sampling langitnya kan lain. Data SQM mengarahnya tidak persis sama lah dengan ini. Ini bentuknya kotak, SQM berbentuk bulat, jadi memang tidak sama. Tidak mungkin sama. Jadi kalau ini mendekati sama, itu hanya kebetulan saja. Oh, ini 16,6, ini 16,5, ini kebetulan saja. Tapi secara umum tidak harus sama. Tidak harus sama. Oke. Jadi dipnya diperoleh minus 16,5 derajat. Nah, sekarang kita buktikan. Kita verifikasi.
buktikan itu, kita verifikasi. Ini plot yang tadi. Nah, ini fotonya pada 4:25:22, foto nomor 1, fotonya aslinya ini. Kita buat 3D modelnya. Ini. Oke, dipnya pada saat itu minus 18,73 derajat. Karena 5 menit setelah subuh pemerintah kan. 18,73 derajat. Kemudian kita bergerak. Foto nomor 31 pada 4:27:52, fotonya ini anunya. Dipnya minus 18,11 derajat. Terus pada minus 17,53 derajat seperti ini. Pada minus 16,93 derajat, pada pukul 4:32:52, fotonya ini, fajar masih belum muncul juga. Kemudian ini kira-kira 10 detik sebelum fajar yang menurut perhitungan kami. Ini dipnya adalah minus 16,57. Masih belum kelihatan juga. Nah, di sini berarti sudah lewat, kan sistem kami mendeteksi fajar pada 4:34:32. Ini adalah 4:36:12, jadi 2 menit kemudian. Mata telanjang belum bisa melihatnya. Tapi kalau ini, nah ini jadi 4 menit setelah sistem kami mendeteksi fajar. Ini 4:34, ini 4:38. Ini fajar sudah kasat mata sudah kelihatan. Sudah kelihatan ini, sudah kelihatan. Jadi hanya 4 menit saja itu sudah seperti ini. Karena kemudian dia eksponensial. Lihat ini, berarti berapa? 7 menit kemudian, 9 menit kemudian, berapa nih? 12 menit kemudian, sejak fajar yang terdeteksi oleh sistem kami, ini 14 menit kemudian sudah seperti ini. Ya. Jadi ini fungsinya eksponensial. Tidak bisa ada polusi yang bisa menahan, itu tidak bisa. Karena energinya bergelombang semakin besar. Kalau dalam istilah yang awam barangkali deret ukur, mengikuti deret ukur. Bukan deret tambah, deret ukur. Setiap detik itu semakin besar. Nah, oke, faktanya. Ya, faktanya ini. Dalam kondisi polusi cahaya waning gibbous yang 86,3%, fajar malah hadir jauh lebih awal daripada rata populasi yang 13,62 derajat. Ini kan ratanya 13,2 derajat. Ternyata di sini kok 16, sekian karena di sini. 16,5 itu di sini. Ini 17 derajat sini. Kalau kita lihat probabilitas statistiknya, kalau 17 itu 4,1%, kalau 16 itu 9,9%, jadi kalau 16,5 itu ya sekitar 7%-an lah. 7%. Jadi 7% itu luasan dari sini ke sana. 7% dari seluruh fungsi normal distribusi ini. Kalau polusi cahaya menghambat kehadiran fajar, seharusnya diperoleh yang lebih rendah dari 13,2. Jadi mungkin di sinilah 10 derajat kah, atau 9 derajat. Karena polusinya berat sekali, 86,3% penyinaran cahaya bulannya itu. Maka dari itu kan dari foto pertama tadi itu kita bisa tunjukkan. Ini foto pertama, foto kami yang pertama 001. Nih sudah lihat terang sekali. Karena bulan itu kira-kira kalau nggak salah terbitnya pada sekitar pukul 9-an gitu ya. Atau mendekati pukul 10 malam lah gitu. Jadi ini masih sangat, itu bisa kita lihat ini. Ini terbitnya moonrise sekitar moonrise ini 21:02 tuh.
2102 Moonrise. Jadi terbit pada 2102 ya memang sudah terang amat terang. Jadi kira-kira waktu kita ngambil data ini apa itu bulan yang waning gibbous itu kira-kira di atas kepala kita lah. Oke. Kemudian jadi sama sekali polusi cahaya tidak menghambat, bahkan lebih cepat ini, lebih cepat. Ratanan di sini, malah ini munculnya di sini. Kesimpulannya, polusi cahaya ternyata terbukti lagi tidak mampu menghambat kehadiran fajar. Banyak yang mengambil data subuh di hari-hari bulan gelap, katanya menghindari polusi. Seharusnya ambillah data saat bulan dengan penyinaran yang bervariasi. Kalau kita ingin menghitung melihat korelasinya dengan kehadiran fajar. Hitung kehadiran subuh saat purnama, yaitu penyinaran bulan mendekati 100%. Hitung kehadiran fajar saat waning gibbous hari pertama, jadi penyinarannya mungkin sekitar 97%. Hitung kehadiran fajar saat waning gibbous hari kedua, misalnya penyinarannya 92%, dan seterusnya, sampai penyinarannya 0%. Lakukan analisis statistik korelasi antara penyinaran bulan dengan kehadiran fajar. Itu kalau mau meneliti, gitu, tidak bisa pakai perasaan aja. Pembaca FB saya yang tadi saya ceritakan sangat ngayal itu, nggak perlu menunggu sampai setahun untuk menyimpulkan berapa detik polusi cahaya menghambat kehadiran fajar. Percobaan 1 bulan aja udah ketemu lah. Jadi dan ini adalah topik bagus untuk penelitian mahasiswa S2 ilmu falak. Disilahkan kalau memang ada yang tertarik, kalau diperlukan konsultasi dari kami akan memberikannya. Jadi itulah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.